Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan materi nahwu shorof nahwu yang pada video sebelumnya itu sebagai pengantar. Ini untuk yang kedua, pertemuan yang kedua. Insya Allah kita akan mengawali membahas terkait dengan materi nahwu. Dalam pembahasan pertama ini, kalau dalam buku atau kitab Muyassar, mengawali dari pembahasan tentang yang pertama al-harfu, yang kedua al-kalimatu, yang ketiga al-jumlatul mufidatu, dan yang keempat aqsamul harfi. Nah, kenapa empat hal ini mengawali atau yang dibahas pertama? Karena nanti dalam pembahasan selanjutnya, namanya nahwu shorof, ya semuanya terkait dengan lughatul arabiyyah atau huruf-huruf dari bahasa Arab. Makanya yang pertama yuk kita harus mengenal huruf-huruf Arab itu. Maka yang pertama ini ada al-harfu, huruf. Apa itu al-harfu? Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf yaitu apa-apa atau sesuatu yang kalimat tersusun darinya. Nah, jadi huruf-huruf ini nanti yang akan menyusun kalimat. Contohnya huruf di sini disebutkan mislu, contohnya ba, ya, ta, na, ha, da, dan seterusnya. Ini contoh dari al-harfu atau huruf-huruf. Nah, ini nanti yang akan menyusun menjadi al-kalimat. Apa itu kalimat? Al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Nah, sebelum kita membahas tentang nanti masuk pembahasan lebih jauh tentang nahwu shorof, ini juga harus tahu, karena kalimat ini nanti yang akan dibahas juga. Nah, pertama dari huruf, kemudian nyusun menjadi kalimat, semuanya ya kalimat-kalimat berawal dari huruf Arab yang bisa dilafadzkan. Maka pengertiannya al-kalimatu hiya lafdun, yaitu lafadz yang tersusun dari huruf-huruf Arab itu, lahu maknan, yang memiliki makna. Mislu, contohnya kalau dalam hal ini satu ada madrasatun. Nah, madrasatun ini adalah contoh kalimat. Ini tersusun dari huruf-huruf, ada mim, dal, ro, sa, ta marbutoh. Ini kemudian menjadi lafadz madrasah, bisa dilafadzkan. Juga lahu maknan, ini memiliki makna. Madrasah itu maknanya, atau kalau diterjemahkan madrasah atau sekolah. Kemudian daftarun, nah ini juga kalimat yang tersusun dari huruf-huruf, juga lahu maknan, dia memiliki makna. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, ini juga lafadz
dan bermakna. Pensil, yaktubu, yakra'u, yajlisu, yadhabu. Lafadz dan bermakna. Yaktubu menulis, yakra'u membaca, yajlisu duduk, yadhabu pergi. Ala bi'an min fi'ila, ini juga kalimat-kalimat yang bermakna, bisa dilafadzkan. Ala atas, bi dengan, an dari, min dari, fi di dalam, ila ke. Nah, ini semuanya contoh-contoh kalimat, yaitu bisa dilafadzkan dan memiliki makna. Jadi kalau ada bisa dilafadzkan tapi tidak tersusun dari huruf seperti ini, kemudian walaupun bisa dilafadzkan, didengarkan, itu tidak termasuk kalimat. Contoh misalnya ada suara tong, gelundang-gelundang misalnya, itu kita bisa melafadzkan tapi tidak tersusun dari huruf hijaiyah Arab seperti ini, maka ya tidak termasuk kalimat kalau dalam kategori pembahasan nahwu ini. Juga bunyi-bunyi lain-lainnya yang nggak bisa ditulis dengan bahasa Arab kemudian dilafadzkan juga tidak bermakna. Kemudian berikutnya, setelah kalimat itu, nanti dalam pembahasan berikutnya kita juga harus tahu ada jumlah mufidah, al-jumlatul mufidatu. Nanti dalam pembahasan berikutnya yang dibahas dari berawal dari huruf Arab, kemudian menjadi kalimat, dan nanti akan tersusun menjadi jumlah mufidah. Nah, itu yang dibahas. Apa itu al-jumlatul mufidatu? Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Jumlah mufidah yaitu at-tarkib, susunan alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberikan faidah yang sempurna, dapat memberikan pemahaman yang sempurna. Wa tusamma aidon kalaman, dan disebut juga dengan kalam. Nah, mislu contohnya. Nah, nanti kalau dalam pembahasan nahwu berikutnya akan bahas seperti ini misalnya. Ini namanya jumlah mufidah yang akan dibahas nanti. Ini susunan dari kalimat-kalimat kemudian menjadi satu susunan seperti ini, namanya jumlah mufidah. Ini tersusun dari beberapa kalimat, dari kalimat huwa, yajlisu, ala, al-kursi. Nah, nanti yang akan dibahas misalnya huwa, kenapa kok dibaca huwa? Yajlisu, kenapa kok su, enggak yujlasu atau yujlisi misalnya. Alal kursiyi. Nah, ini susunan seperti ini yang akan dibahas. Ini namanya jumlah mufidah, yaitu tersusun dari beberapa kalimat dan memberikan faidah tamatan. Jadi memberikan faidah yang sempurna. Maksudnya ketika diucapkan, disampaikan, ini akan memberikan informasi kepada mustami, sampai kepada mustami itu paham informasi yang kita sampaikan. Contoh misalnya kayak gini. Kalau kita terjemahkan, huwa yajlisu 'alal kursi. Kalau kita mengatakan huwa yajlisu 'alal kursi, dia duduk di atas kursi. Kalau kita menyampaikan pesan seperti ini sudah cukup memberikan informasi kepada mustami. Mustami paham, tahu bahwa sedang cerita bahwa si A, si B, si C, si Fulan sedang duduk di atas kursi. Nah, ini namanya jumlah mufidah atau kalam. Kalau ternyata misalnya gini, kalau hanya sampai kalimat ala misalnya, huwa yajlisu ala. Ini walaupun ada tersusun dari 3 kalimat,
tapi ini tidak memberikan pemahaman yang sempurna kepada mustami, maka tidak masuk kategori jumlah mufidah atau kalam. Jadi kalau kita mengatakan huwa yajlisu ala, dia duduk di atas, dia duduk di atas. Nah, di atas apa? Itu kurang sempurna. Maka mustami itu masih penasaran gitu. Makanya tidak termasuk jumlah mufidah kalau masih memberikan sesuatu yang belum memahamkan kepada mustami. Kemudian contoh berikutnya ada ana aktubu fid daftari. Saya menulis di daftar, buku daftar. Ini ada berapa kalimat ini? Ada 1 ana, 2 aktubu, 3 fi, dan 4 ad-daftari. Ini sudah cukup memberikan pemahaman kepada mustami. Ana aktubu fi daftari, saya menulis di buku daftar. Kemudian berikutnya ada Aliyun maridun, Ahmadu ustadun, huwa ghaniyun. Ini masing-masing ada 2 kalimat. Nah, tapi 2 kalimat ini kalau sudah memberikan informasi yang sempurna bagi mustami, maka ini disebut dengan kalam. Contoh kita mengatakan gini, Aliyun maridun, artinya Ali itu sakit. Nah, ini 2 kalimat sudah menjadi jumlah mufidah. Kalau hanya Ali berdiri sendiri, itu belum dinamakan jumlah mufidah, tapi masih kalimat. Dan kalau diucapkan juga tidak memberikan faidah tamatan. Jadi kalau kita ngomongnya Ali, Ali, Ali. Terus ngapa? Ali itu apa? Kenapa? Gitu. Kan masih menimbulkan pertanyaan. Maka dijelaskan Aliyun maridun. Nah, jadi nanti mustami akan paham. Oh, Ali sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad itu ustad. Huwa ghaniyun. Dia itu orang kaya. Nah, ini contoh-contoh jumlah mufidah kalam yang nanti akan dibahas dalam contoh-contoh pembahasan nahwu. Nah, kenapa kok aliyun, domah, maridun, kenapa domah? Kalau begini bagaimana cara menerjemahkannya gitu. Nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian yang keempat ada aqsamul harfi, ada macam-macam huruf. Jadi dalam pembahasan nahwu nanti pun tidak semua yang ada huruf. Kemudian kalau masih seperti ini, yang pertama harfun hijaiyun, ini huruf dasar yang tidak dibahas nanti. Ini untuk modal baca harfun hijaiyun. Nah, ini yang harfun ma'aniyun, ini nanti yang akan masuk dalam pembahasan nahwu. Mithlu contohnya ada wa au thumma min, ini harfun ma'aniyun, huruf-huruf yang bermakna, memiliki arti wa dan au atau thumma kemudian min. Nah, ini ada 4 pembahasan mengawali pembahasan setelah pengantar kemarin. Ini al harfu, huruf, apa itu huruf dan contohnya. Al kalimatu, apa itu pengertian kalimat dan contohnya. Kemudian al jumlatul mufidatu, dan yang keempat adalah aqsamul harfi. Kemudian pada kesempatan berikutnya, insyaallah nanti kita akan bahas ini tentang anwa'ul kalimah atau macam-macam kalimat. Itu saja yang dapat kita pelajari bersama. Silahkan nanti bisa ditonton berkali-kali biar sampai paham untuk pembahasan pertama. Baru kemudian nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kalau ada hal yang perlu disampaikan silahkan ditanyakan atau bisa dibahas, didiskusikan di kolom komentar. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.